Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustadzah, pengampu Al-Quran, pendidik Al-Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah memasuki pelajaran kelima, yaitu tanwin. Kita perhatikan catatan huruf berharokat fathah tanwin akan selalu ada huruf alif setelahnya. Sudah ada catatan di situ. Ini diterangkan kepada murid akan ada huruf alif setelahnya. Itu saja. Tapi urusan nanti dia dibaca ketika waqaf mad iwad itu tidak perlu karena dia belum baca Al-Quran. Jadi sampai kepada yang dihajatkan saja supaya perhatiannya tidak pecah. Kalau kita sampaikan nanti kalau waqaf tanwinnya gugur diganti alif, maka perhatiannya pecah. Kecuali nanti kalau sudah baca Al-Quran, baca potongan-potongan ayat Al-Quran. Ya. Kecuali pada kata yang berakhiran hamzah. Kecuali pada kata yang berakhiran hamzah seperti nisaan, di situ tidak ada fathah. Dan kata yang berakhiran ta marbutah, tak yang terikat, tak yang ikatan seperti ikatan buhul itu, seperti contohnya alaqatan, itu juga tidak ada alifnya. Dikecualikan kalau hamzah atau ta marbutah, maka fathah tanwinnya tidak pakai alif. Selain itu semua pakai alif. Cukup seperti ini dulu. Urusan nanti pakai mad iwad atau tidak itu nanti urusannya belakangan. Jadi kita itu ketika ngajar murid itu harus step by step. Jangan semua dikasih pecah pikiran dia. Dia nggak bisa fokus. Fokuskan dulu ngenal tanwin. Jangan dikenalin yang lain. Ya, kalau ikhwan pamannya ingin dikenalkan dengan akhwat, khususkan akhwat itu. Jangan kasih alternatif yang lain dulu. Biar dia betul-betul istikharahnya mantap dengan akhwat ini kan. Ya kan? Kalau terlihat sudah mulai di sini dia memberikan keputusan untuk umpamanya tidak melanjutkan, baru antum kasih alternatif yang lain. Ya. Jadi seperti itu ikhwati a'izai rahimani wa rahimakumullah. Tolong perhatikan catatan ini harus diajarkan juga kepada murid. Kemudian latihan huruf bertanwin. Wala dal tanwin dal kasrah tanwin din waladin aba dal kasrah tanwin din abadin aba dal dhammah tanwin dun abadun, ya. Qala mim dhammah tanwin mun qalamun, dan seterusnya. Nanti ketemu lubadan juga seperti itu. Nah, seperti itu kita kasih tahu, lihat kalau dia toma'an karena dia fathah di akhir maka ada alifnya, kecuali yang hamzah dan tak marbutah. Ahadan, amalan, baladan, seperti itu. Perlu juga anak-anak kita itu dibiasakan mengenal macam-macam penulisan huruf, ya. Makanya perlu diajarkan umpamanya masalah alif saja. Kalau alifnya itu di lam, contohnya amalan, lihat amalan, alif yang di lam itu seperti itu nak. Dikenalkan alif yang di lam seperti itu tulisannya. Kalau ahadan seperti itu. Kita ajarin mereka mengenal alif-alif seperti ini.
Lihat, amalan sama ahadan beda. Hasanan juga beda. Ya, hasanan, amalan, ahadan itu beda. Ya, hasanan, tomaan itu sama. Dia alifnya nyambung dengan sebelumnya. Ahadan dia sendiri. Karena dal tidak menerima sambung dengan huruf selanjutnya. Amalan nyambung, cuman nyambungnya seperti ini gambarnya. Dibiasakan mereka untuk melihat gambar tulisan tersebut. Bagaimana tulisan alif. Taib. Evaluasi membaca huruf tanwin, ini ujiannya. Berarti dia sudah betul-betul lulus mengenal tanwin dan latihan huruf bertanwin. Baru setelah itu dikasih ujian evaluasi membaca huruf bertanwin ini sebelum dia melatih membaca. Jadi ini nggak perlu latihan. Latihannya di sini semua. Setelah ini semua latihan baru di sini dia. Baru dia dibaca di sini. Baqo, ro, baqara. Nah, di sini agak panjang sedikit. Ta marbutah dhammah tanwin tun. Jangan ta marbutah dhammah tanwin tun. Baqaratun. Dan ini tidak kita singgung dulu kondisinya ketika sukun, karena kita sedang tidak membaca ayat Al-Quran. Jadi perlu apa adanya dulu untuk mengejaknya. Seperti itu. Karena kita belum belajar untuk mewaqaf. Jadi kita latih apa adanya tanpa belajar mewaqaf. Nanti belajar mewaqaf ada saatnya ketika kita sudah mulai latihan. Ya. Seperti itu ya. Safaratun, safa, ro, safara. Ta marbutah fathah tanwin tan, safaratan, ya kan? Hasana. Ta marbutah fathah tanwin tan, hasanatan. Dibiasakan mereka mengeja. Dan mengeja itu betul-betul diingat dan menghayati. Bukan cuman kayak dia mengingat-ingat begitu tapi tidak dia sadari pentingnya menyebut. Diajarkan juga diingatkan dia betapa pentingnya mengingat untuk ketelitian dia kelak. Dia betul-betul ingat huruf ini. Jadi di sini dia belajar membaca huruf tanwin dan belum belajar mewaqaf. Jadi nggak perlu diajarkan waqaf sama sekali, nggak disinggung supaya kefokusannya tidak pecah sama sekali. Kita itu betul-betul step by step, tidak sedikit pun menyinggung sesuatu yang belum pelajarannya. Tidak. Nah, pelajaran keenam, pelajaran membedakan dua huruf yang sering tertukar. Ini penting sekali. Pelajaran membedakan dua huruf yang sering tertukar. Pertama, ya, latihan pada huruf-huruf yang mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya. Mirip pengucapannya namun berbeda makhrajnya. Membedakan huruf hamzah dengan huruf ain. Huruf hamzah termasuk dalam huruf aqsal halqi, yaitu keluarnya huruf dari tenggorokan bagian bawah. Ini hanya pengetahuan yang enggak terlalu ditekankan tapi diajak mereka berpikir sebenar. Dia letaknya di sini. Adapun huruf ain letaknya dalam huruf wasatul halqi, yaitu keluar huruf dari tenggorokan bagian tengah. Berarti otomatis beda. Karena beda harus dibedakan. Lihat gambarnya, alhamdulillah ada petunjuk di situ. Nah, lihat gambarnya. Ini dia di aqsal halqi paling bawah di sini. Huruf ain di wasatul halqi di sini. Di sini di dalamnya jakun ini. Kalau laki-laki punya jakun di dalamnya.
Kalau aqsal halqi di sini, paling bawah, di sini, ya. Sebelum tarquwah. Tarquwah kan di sini. Tarquwah di sini, tarquwah. Taraqi, tarquwah di sini. Kalla idza balagatit taraqi. Tarquwah di sini. Kalau ini hal, ya. Ini hal. Tarquwah di sini. Sebelum tarquwah di sini apa? Di sini pita suara. Sebelum pita suara, disitulah persis aqsal halqi. Tenggorokan paling bawah. Nah, setelah itu baru tarquwah. Tarquwah terusannya itu. Baik, ikhwati a'izza'i rahimani wa rahimakumullah. Latihan pada huruf hamzah dan huruf ain. Ya. A I dan seterusnya. A I U baru nanti dilatih dia membedakan dua huruf. Jadi pertama disuruh fokus ke masing-masing huruf. A betul-betul beda. Saya perhatikan banyak yang kurang bisa membedakan ini pengalaman pribadi ya. Lebih banyak di kalangan perempuan daripada kalangan laki-laki. Ini pengalaman pribadi aja. Kurang jelas perbedaan antara hamzah dengan ainnya. Ya. A sebagaimana saya juga punya pengalaman pribadi dengan berbagai suku di Indonesia. Saya perhatikan suku yang paling fasih, mudah fasih itu orang-orang Nusa Tenggara Timur, Sumba, kemudian Ende. Orang Nusa Tenggara Timur itu yang paling mudah difasihkan. Mungkin ada gen Arabnya sedikit atau bagaimana. Ini pengalaman pribadi. Kemudian yang paling mudah mengiramakan termasuk diantaranya adalah orang-orang rumpun Melayu secara umum. Dan itu banyak di Kalimantan, khususnya lagi Sumatera, karena terbiasa di adatnya juga secara umum ya. Dan juga orang-orang timur seperti NTT juga tidak kalah. Dan NTB khususnya yang di ujungnya NTB yaitu Bima, itu paling punya seni. Bima itu paling punya bakat seni menyenikan suara. Yang paling banyak ikhtilas itu Dayak secara umum. Saya kan artinya saya itu dengan semua suku sudah insya Allah, semua suku di Indonesia. Sampai Mentawai pun pernah, suku apa namanya? Yang di Mentawai itu yang sukunya yang masih belum pakai pakaian, pernah juga. Dari semua suku itu yang paling banyak ikhtilas itu Dayak secara umum. Orang Dayak itu karena faktor bahasa mungkin ya. Jadi ketika baca Al-Quran paling banyak ikhtilasnya. Susah untuk mentahkikkan harokat. Paling susah untuk mentahkikkan harokat dibanding suku lain ya. Artinya paling susah untuk ditahkikkan, paling banyak ikhtilasnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman pribadi bersama berbagai suku secara umum. Saya tidak berbicara pribadi, tapi secara umum ada suku yang secara umum paling mudah untuk diginikan, digitukan dan sebagainya. Tapi Bugis pun juga terkenal bagus. Contohnya dulu Muhammad Dung ya, adalah qari terkenal asal Bone, punya mushaf 30 juz, bahkan mungkin orang pertama yang punya mushaf sauti 30 juz di Indonesia.
Tidak ada yang lain sebelum Muhammad Dong setahu saya. Ya, punya mushaf sauti 30 juz. Ya, Syekh Muhammad Dong. Sampai di berbagai daerah orang punya ngasih nama anak Muhammad Dong. Karena apa? Senangnya dengan suaranya. Suaranya Muhammad Dong, ngajinya yang enak. Tidak falas, tidak ada sumbangnya sama sekali. Enak suaranya. Itu berasal dari Bugis, kebanggaan masyarakat Bugis juga. Dan juga azan ya Bugis yang khas juga. Itu juga menunjukkan minat dan bakat masyarakat Bugis juga kepada seni. Saya berbicara secara umum ya. Biasanya rumpun-rumpun rumpun-rumpun orang-orang kayak Sumatera ya, seperti Medan, Sumatera Barat itu dalam melakukan suara biasanya paling mudah dan jarang sumbang. Paling mudah dan jarang sumbang. Kalaupun ada yang sumbang yang enak. Iya, makanya ada dol sumbang kan? Ada sumbang tapi sumbang enak. Antum nggak semua korek kan nggak sumbang. Contohnya mungkin kita pernah dengar Syekh Abdul Rashid Sufi. Itu ada sumbangnya, cuman enak didengar. Syekh Abdul Rashid Sufi itu sumbang dia, cuman sumbangnya enak didengar. Nggak semua sumbang tuh nggak enak. Ada sumbang tapi enak. Yang penting dia tahqiq, tidak ikhtilas. Ada sumbang enak didengar. Yang penting enaknya itu walaupun sumbang. Ada yang sumbang tapi enak, nggak ada masalah. Artinya diusahakan seenak-enaknya kita membaca Al-Quran, termasuk dari pengamalan terhadap zayyinul Quran bi aswatikum. I, sehingga dia terbiasa. Nanti ketemu ayat yang hamzah dengan ain itu bersampingan, dia pun mudah. Contohnya apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah tahsabuhum ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna. Ada di situ kayaknya ain sama ain. Wa tubi'a ala. Lihat ain ya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala. Jadi dia tahqiq dua-duanya. Ada sebagian orang tidak tahqiq kan? Fatubi'a ala. Mana ini? Jelaskan di sini. Fatubi'a ala. Jangan sampai fatubi'ala, enggak tahqiq lagi. Fatubi'ala. Dengan seperti ini dia dibiasakan fatubi'ala. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ya. Fatubi'a ala, sehingga dia terbiasa mentahqiq harokat. Jadi harokat ini penting. Belajar harokat saja bisa didaurahkan. Belajar harokat saja, khusus harokat. Belajar gunnah bisa didaurahkan tabligh akbar. Sebagai contohnya saya ingin sampaikan, ini ada buku cukup bagus. Lihat Fiqhul Gunnah. Berapa halaman ini? Di tabligh akbar kan Masya Allah. Fiqhul Gunnah ini tabligh akbar dari jam 8 sampai zuhur. Terus kan habis zuhur 1 jam lagi. Betul-betul dikuasai fikih gunnah. Contohnya harokat begitu juga bisa ditabligh akbarkan. Harokat saja, belajar harokat saja, sehingga betul-betul menguasai harokat dan sukun, betul-betul dikuasai.
bagaimana mentahqiq harakat. Jangan sampai ikhtilas. Kalau ya seperti itu. Ikhwati a'izzai rahimani wa rahimakumullah. Baik. Setelah hamzah dan ain membedakan huruf ha dengan ha. Ini juga sering tertukar ya di sebagian kaum muslimin. Huruf ha termasuk dalam huruf aqsal halqi, yaitu keluarnya huruf dari tenggorokan bagian bawah. Kita kasih tahu gambarnya, lihat di situ titiknya. Ha termasuk dari huruf wasatul halqi, yaitu keluarnya huruf dari tenggorokan bagian tengah. Lihat gambarnya. Sama dengan hamzah dengan ain. Ha dan ha begitu pula. Lihat gambarnya. Kita berikan gambaran secara global. Lihat, beda kan? Kalau tempatnya saja beda, berarti pengucapannya beda. Thayyib. Dilatih dulu ha. Ha 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 ha. Hi 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 hi. Tapi kalau dia enggak ingin mengeja, langsung saja lancar, silahkan. Hi hi hi. Hu hu hu. Ha hi hu. Silahkan. Dia sudah enggak perlu lagi dieja. Maka tahajji itu tergantung kondisi. Orangnya sudah pede, latihan sudah dia, maksudnya dia sudah terbiasa, teliti, silahkan. Tapi kalau tidak terbiasa teliti atau masih mikir, dieja dulu. Habis itu ha setelah tersendiri. Ha, habis ha baru disampingkan. Ha ha. Hi 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 hi. Itu dilatih dia. Kespontanan dia, spontanitasnya. Ini kan perlu spontan kan? Ingat, cepat, spontan. Nanti kalau sudah terbiasa spontan, nggak perlu lagi mikir. Ini kita melatih spontanitas dia. Membaca hu 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 hu. Allahu akbar. Dilatih hu 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 hu. Menyiksa Ustaz. Ya gimana lagi? Dilatih, disiksa dulu untuk biasa. Dilatih dia untuk membiasakan membedakan. Makanya disamping-sampingkan di sini sampai habis. Ha hi hu ha hi hu. Jadi kan perlu memikirkan huruf secara cepat, perlu menyiapkan napas untuk menyebutnya juga. Karena ini termasuk huruf yang banyak keluar angin. Berarti harus disiapkan napas untuk menyebutnya. Iya. Dan di dalam Al-Quran ada beberapa kondisi memang banyak boros pada beberapa tempat nafas kita. Berarti harus seringlah dilatih ini. Ada nanti tempat-tempat nanti agak boros, mengeluarkan nafas, terkeluar banyak. Sehingga terlatihlah juga dia di sini untuk menghemat nafasnya. Jadi ha dan ha harus dibedakan. Anak-anak tidak boleh lagi nanti tertukar antara ha dan ha. Dan ini latihan harus lulus. Jangan dulu diteruskan kecuali betul-betul dia bisa membedakan. Latihan ini betul-betul dia bisa. Tidak dibimbing lagi, tidak dituntun lagi. Dibaca sendiri, alhamdulillah. Dan tidak lama mikirnya. Ada jeda. Nah, itu menunjukkan mikir. Dia sudah langsung. Kalaupun dieja sempat, tapi setelah itu langsung. Baru membedakan huruf zal dengan zai. Zal dengan zai dibedakan. Orang Sunda, orang Banjar, semua jadi jim. Ija, jul, jilatil, ardu, jil, jalaha. Iya. Subhanallah. Ya. Ini harus dibedakan zal dengan zai.
Dzal termasuk dalam huruf lisan. Al-lisan yaitu keluarnya huruf pada ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada ujung dua gigi seri atas di sini. The, the, zu, ya. Huruf zai termasuk dalam huruf al-lisan yaitu keluarnya huruf dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sa, si, su. Ya. Nah, kita perlihatkan dia gambarnya, lihat. Di huruf dzal itu ujung lidah atas, ujung lidah ke atas itu dengan gigi dengan ujung gigi seri atas. Adapun zai, lihat ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah. Lihat gambarnya beda kan? Iya, memang beda. Zal, zai, al, az, al, az. Iya. Tayyib. Latihan huruf zal dan huruf zai. Ini harus dilatih. Sama, pertama satu huruf dulu dengan harokat yang berbeda. Habis itu zai dengan harokat yang berbeda, baru disampingkan dan diacak. Diacak kan ini? Di latihan ketiga dan keempat, di baris ketiga dan keempat baru diacak. Nah, diacak ini dilatih kespontanan dia, kecepatan memindah mata, kecepatan berpikir. Kalau dia masih agak lambat berarti lama mikirnya. Dipercepat sehingga cepat dia perpindahan mata, cepat berpikirnya juga. Dilatih itu. Sebagai guru harus paham kondisi murid. Dan kita harus mempersiapkan psikologis dia juga. Jangan sampai hanya mengejar idealisme kita orangnya idealis, harus ini. Tapi kita tidak mempersiapkan kondisi dia. Kadang-kadang kondisi murid tidak bisa fokus untuk memindah mata, memindah pikiran gara-gara kondisi di sampingnya yang memecah pikirannya. Atau mungkin ada sesuatu, kalau anak-anak mungkin dia ada yang ngambek. Tadi ayahnya atau ibunya nggak ngasih keinginan dia. Masuk sekolah dia pengennya bawa kue itu, ternyata kue yang lain. Akhirnya bawaan ngambeknya jar orang Banjar, jar orang Padang maraju. Jar orang Padang marajo. Kalau orang Banjar maraju ya. Maraju tulaka sakulah. Ya. Tulak tahu ya? Tulak tuh pergi. Maraju tulak sakulah. Hah? Napa teh? Bapadah lawan kuitan tukarakan ulun wadah ingin tuh. Tapi kuitannya manukarakan wadah nang lain. Bulik inya sangit sarik inya lawan kuitan. Nah, kenapa tatawaan? Ya, jadi dia akhirnya ngambek dia. Ngambek itu mempengaruhi. Jadi seorang guru harus paham, jangan hanya kamu harus bisa, tapi lihat wajahnya agak sedikit masam. Ini kayaknya lagi nggak mood nih. Ya, anaknya lagi nggak mood. Kita tenangkan dulu, kita kasih motivasi. Mungkin ada hal-hal yang menghilangkan ngambeknya dia. Dengan apa dulu? Dengan apa sampai senyum dia? Udah sumringah, udah bahagia. Baku jihing jar orang Banjar. Baku rihingnya. Sudah baku rihing, hanyar limbah itu kita ajari dia. Ya. Iya. Setelah itu baru kita ajarin dia. Kita ajarin dia karena dia sudah senang. Udah. Jadi perlu psikologis itu harus disiapkan juga. Kadang juga psikologis hubungannya dengan
uh, suhu. Kita ngajarin di tempat pengap, sirkulasi udara kurang, ventilasi udara di ruangan yang sempit itu kurang bagus, dinding-dindingnya terlalu rapat, itu mungkin keseriusannya, kefokusannya kurang dibanding yang mungkin lapang tempatnya, dia lebih terasa nyaman di tempat itu. Beda juga kan? Panas, hawanya panas, mengurangi kefokusan. Seperti contohnya di sini, kita ini kan ngimamin. Kalau kita bisa umpamanya dengan sesuatu yang lebih bisa fokus, kita lakukan. Contohnya, kita kan ngimamin pakai ini kan ya, toib lah, nggak ada masalah. Toib, kalau seandainya yang ininya, yang penyambungnya ini, yang alat yang beratnya ini ditaruh di kantong, akan sedikit ada berat dan ada rasanya. Tapi kalau dia dijepitkan umpamanya di celana, mungkin lebih terasa nggak ada rasanya, lebih kurang rasanya, sehingga memudahkan kita untuk bisa memahami dan mentadabburi ayat yang kita baca. Kefokusannya pun lebih tinggi. Ya kan, ini juga perlu diperhatikan yang seperti itu. Maka diperhatikan mana yang paling menjaga dan suaranya tetap terdengar. Nah, itu tetap kita perhatikan. Huruf zai dan huruf jim sekarang. Tadi zal dengan zai, sekarang zai dengan jim, harus juga dibedakan. Kita sampaikan juga zai seperti ini. Zai, tipiskan zai itu, jangan kayak orang Indonesia za, itu tebal. Za, tipiskan. Zai. Jangan zai, za, itu tebal. Tipiskan ujung lidah. Zai. Habis itu huruf jim, jim. Ya, kita kasih tahu juga dia menempel dengan langit-langit, ya, tengah lidah menempel pada langit-langit. Tertutup sempurna makhrajnya. Zai seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Kita sampaikan, gambarnya juga kita kasih tahu. Kalau perlu, terkadang guru juga harus berlatih menggambar. Menggambar itu posisi lidah itu sama gigi. Nah, di sini pentingnya belajar menggambar di SD. Di TK akhirnya terbiasa gambar di papan tulis, ya kan? Akhirnya dia gambar lah. Penting itu belajar gambar, sehingga ketika ngajarin anak bisa berlatih gambar. Seperti contohnya guru sirah nabawiyah, guru tarikh seperti Ustadz Abu Zubair Al-Hawari dan sebagainya. Mungkin ketika beliau ngajarin tarikh, beliau bisa menggambar di papan tulis bagaimana peta perang Yarmuk, perang Badar. Karena punya latar belakang pinter gambar ketika SD, bisa gambar itu di hadapan orang. Perlu kan? Perlu, makanya belajar gambar itu perlu, selama bukan yang diharamkan Allah, sehingga terlatih juga tangannya untuk menggambar. Nah, ini juga perlu dia, seorang guru berlatih menggambar. Kadang di papan tulis dia gambar. Nah, ini giginya nih. Nah, akhirnya anak bisa ngelihat, selain ngelihat di buku, juga bisa ngelihat. Ya, seperti itu. Terkadang mungkin bisa juga, ini kan kita membedakan huruf zal dan zai, atau membedakan huruf zai dengan jim. Pelajaran yang di atas ini kita saja ngajarin buku ditutup. Kita kasih tahu definisinya, gambarnya kita gambar. Nanti pas sudah latihan baru buka buku. Langsung yang kedua di bawah, latihan huruf dal dan zai. Yang di atas buat dia murajaah.
Murajaahnya yang di atas setelah kita sudah sampaikan dengan lisan kita. Jadi dengan lisan kita tuh lebih lekat daripada dia sambil baca. Ayo diingat apa tadi perbedaannya ini. Oh ya, alhamdulillah mereka sudah paham. Gambarnya lihat, nah ini gambarnya. Sudah kan? Sekarang buka buku baru latihan. Nanti murajaahnya lihat kalian apa yang Ustadz sampaikan tadi ini tertera di sini. Sehingga terpadulah antara ingatan dia dengan ucapan Ustadz dengan murajaah membaca, sehingga ingatannya makin kuat daripada dari awal langsung baca. Ya kan? Seperti itu. Perlu kadang-kadang kita kita lakukan terobosan-terobosan baru untuk memudahkan murid kita untuk mengingat. Zai dan jim juga ya harus dibedakan. Za, ja, zaja, zi, zi, zizi, ji, zizi, ji, ji, zi. Tapi tentunya harus sesuai dengan urutan seperti yang ada di sini. Saya hanya cabut-cabut aja. Kemudian membedakan huruf fa dengan huruf sin. Juga sama, kita kasih tahu dengan hafalan kita, umpamanya lebih bagus lagi. Kita kasih tahu begini. Gambarnya kita gambar di papan tulis. Seorang guru harus terbiasa menggambar. Kalau saya pribadi biasa gambar. Mungkin di SD biasa gambar yang kayak gini ya alhamdulillah mudah aja. Ngingat gambarnya sebentar, nggak perlu lihat, langsung saya gambar. Ya mungkin kalau ini modelnya model aslinya, kalau saya mungkin model kartunnya dikit kan. Mungkin. Ya artinya adalah punya skill sedikit untuk menggambar gigi begini, gusi seperti ini dan seterusnya. Sampai waktu adzan ya. Baik. Latihan baru dibuka mungkin. Nah, untuk murajaah kalian lihat di atas. Sin dengan shin juga harus perlu dibedakan betul-betul. Shin dengan shad juga, qaf dengan kaf juga. Karena sudah sampai waktu adzan, nanti kita teruskan lagi insyaallah. Barakallahu fikum setelah makan malam mungkin. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Kita tutup sejenak kajian ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.